Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Islamic Planner TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Ana Lisna dengan tayangan-tayangan yang mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi, motivasi dan edukasi. Baik, pada hari ini kembali saya berada di kediaman seorang bunda, seorang wanita yang lembut dan tangguh. Beliau berpartisipasi dalam pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa di negeri tercinta kita ini dengan melalui Lembaga Pendidikan Profesi Graha Wisata Semarang. Baik, kita kenalan dengan dirutnya yaitu Ibu Heni Yuniastuti. Mari. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu. Semoga Bu Ana juga demikian ya. Amin. Pemirsa juga begitu. Nah, ini kita ingin mengetahui Bu Heni, di Graha Wisata ini luar biasa kita mendengar ada berbagai bidang pendidikan yang bisa dirangkul langsung sama Bu Heni. Kenapa ini Graha Wisata Bu Heni? Nama Graha Wisata itu ada apa di baliknya? Begitu, kemudian ya? Ide awalnya, kemudian titik baliknya, kenapa sih sekolahan? Seperti itu Bu Heni, monggo. Baik, terima kasih Bu Ana atas kesempatannya. Alhamdulillah, puji syukur Bu Ana, saya diberikan kesempatan untuk berbagi. Itu yang salah satu menjadi impian saya, gitu ya. Impian saya yang dulunya dari keluarga yang sangat-sangat tidak mampu, gitu ya, ibaratnya dari nol pokoknya dari nol. Ya awal kalau waktu masih saya kecil itu lumayan Bu, keluarga tuh enak ya. Umur saya 0 sampai 10 tahun tuh ibaratnya di kampung lah. Saya kan dari kampung Bu sebenarnya. Saya itu di dekat embarkasi sana Bu, di desa, di kampung. Orang tua alhamdulillah masih di sana. Di sini apa ya istilahnya hijrah ya. Pindah ke kota, mencari sesuatu di kota gitu. Nah, dari kecil lumayan enak, tapi pada saat saya usia 10 tahun itu kan ada musibah yang menimpa orang tua saya, bapak saya terutama. Itu kecelakaan yang jika singkat cerita bapak harus diamputasi kanan dan kaki, bahkan dokter sudah memvonis itu sudah tidak tertolong. Tapi subhanallah karena kasih sayang Allah sampai hari ini masih diberikan sehat gitu ya. Dari situ kan ada perubahan nih dalam kehidupan ibu yang dulunya ibu rumah tangga harus akhirnya banting tulang, dan bapak alhamdulillah semangat hidupnya luar biasa setelah sembuh. Sekian lama dirawat di rumah sakit, sambil ada mantri yang datang ke rumah merawat. Beliau dengan gigihnya mempunyai cita-cita anak-anaknya 6 bersaudara Bu saya. Anak-anaknya masih kecil-kecil kan, harus sekolah semua gitu. Jadi beliau masih kerja, beruntung punya bos yang baik. Jadi akhirnya bekerja dulunya di proyek, akhirnya di sebuah perusahaan yang satunya lagi untuk menjadi admin gudang. Nah dari situ saya juga melihat kegigihan orang tua. Saya pun juga kan akhirnya berpikir dari kecil juga sudah belajar menghidupi sendiri toh Bu. Jadi sekolah sambil bawa jajan atau Masya apa. Allah. Dari kecil sudah malah dari kecil ya, dari terus? SMP ya. Terus punya pikiran begini. Ternyata itu adalah merupakan sebuah impian kata guru-guru yang motivator-motivator itu. Waktu kecil saya nantinya kalau punya suami, kalau saya sudah rumah tangga, karena waktu itu saya sekolahnya juga belum sempat kuliah, suami saya harus pendidikannya lebih tinggi, harus punya usaha, kita nanti harus punya usaha. Karena kalau kita hanya jadi karyawan, itu gimana aku membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi cita-citanya seperti itu ya. Alhamdulillah subhanallah Allah memberikan kemudahan jalan, karena apa yang saya rencanakan, apa yang saya impikan itu semuanya alhamdulillah sudah terkabul Bu. Tapi kan kita harus punya impian lagi. Nah itu yang selalu saya yakini adalah kalau kita punya niat baik, itu Allah memberikan kemudahan. Ya pemirsa, ternyata memang betul ya.
diawali dengan niat baik, insya Allah Allah akan kasih jalan. Begitu ya Bu Heni ya? Iya, insya Allah. Bu, ya. Kemudian untuk menuju geraha wisatanya gimana nih Bu? Lumayan panjang ceritanya Bu Ana. Menarik tapi ya pemirsa ya. Kita singkat saja ya Bu ya. Alhamdulillah itu waktu saya bekerja tuh ya itu tadi Allah yang mempertemukan saya dengan suami gitu ya pemirsa. Ketemu jodoh nih ceritanya ke kota ya Bu ya. Ya, awalnya tuh saya dengan teman-teman berempat itu sudah pernah mau membuka sebuah kursus waktu itu di Solo, tapi belum sama suami nih gitu ya, belum sama keluarganya suami. Nah waktu itu saya terus ada sahabat saya di tempat teman pengajian di kampung gitu, terus dia punya sahabat juga. Nah ini terus dipertemukan. Sudah bikin yayasan, mau bikin kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jepang sama komputer. Oh, bahasa karena Jepang, komputer? Iya, yang satunya ini ahli bahasa Jepang. Nah, ternyata yang bahasa Jepang ini sahabatnya kakak ipar saya, calon kakak ipar waktu itu masih kan. Lah udah bikin yayasan, ya itu tadi memang Allah berkehendak lain. Salah satu yang mengumpulkan kita berempat ini teman saya ini malah pergi ke Kalimantan, jadinya nggak jadi buka. Nah karena memang juga kakak ipar, ngapain kamu mau buka dengan yang lain, wis gabung dengan keluarga aja, wong kakak itu kan sudah punya kursusan waktu itu dari Oxford dan sebagainya begitu. Akhirnya saya sebenarnya masih kerja waktu itu, kerja di sebuah perusahaan ekspor hasil bumi. Nah, kakak itu buka program 1 tahun itu di Solo, namanya waktu itu Akubang. Nah, gitu. Nah, suami sudah mulai mulai gabung karena waktu itu saya sudah nikah gitu Bu, nikah tapi mulai dari nol lagi, dari nol, benar-benar dari nol Bu Ana. Karena saya pas waktu mau nikah pada saat kerja itu perusahaan yang saya bangkrut. Suami waktu itu di mana ya, di Astra dia resign, akhirnya hanya Wiyata Bakti Bu di sebuah SMP. Diajaklah kakak. Nah di situ saya karena perusahaannya bangkrut, saya masih sedikit punya rezeki, ya udah kakak kami gabung. Lah punya apa, mas aku belum punya modalku udah habis. Karena kebetulan perusahaan ada yang tanggungan, akhirnya saya yang beresin dulu gitu kan. Lah kamu punyanya apa? Mas aku cuma punya kulkas sama punya printer yang besar sama mejanya komputer gitu kan. Ya udah itu dia ibaratkan di sebagai modal gitu. Itu modal pertama kali saya ingat betul itu. Kulkas dan printer ya Pak. Dan meja komputer Bu. Komputer ya gede gitu. Lalu di Solo suami masih bantu-bantu sedikit, terus kakak punya inisiatif buka di Semarang tahun 97 Bu. Oh jadi itu. Awal 97 di Semarang bukanya? Iya, kakak itu 96 di Solo, 97 buka di Semarang. Namanya waktu itu masih ada Adi Arta, konsentrasinya komputer akuntansi dan perbankan. Karena perbankan waktu itu kan ini tuh Bu menjadi impian anak-anak muda kan. Oh jadi awalnya perbankan dan komputer. Jadi bukan geraha wisata ini belum muncul ya? Belum. Nah nanti tunggu dulu Bu ya. Oke. Penasaran. Nah komputer akuntansi perbankan waktu itu yang kita kita kan punya tujuan membuat lembaga ini kan membantu anak-anak muda yang pengen kerja toh Bu. Nah terus 98 Bu Ana perso kan, 98 kan ada likuidasi yang BHS besar-besaran itu. Nah otomatis kan kita berpikir nih, karyawan mantan BHS ini kan banyak banget. Otomatis kan mereka juga mencari kerja lagi kan. Nah kalau saya mendidik dengan yang masih nol, kompetisinya dengan mereka yang sudah bekerja ini kan, wah lah ini nanti saya hanya mendidik menciptakan pengangguran. Nah kayak gitu. Dari situ kebetulan ada teman yang memberikan informasi Bu, kalau di perhotelan itu peluangnya besar. Pak, saya kan juga ya sedikit tahu tapi nggak begitu ngerti, nggak apa-apa. Ya akhirnya kita jalan-jalan, salah satu instruktur yang memberikan jalan itu Bu, namanya Pak Mada. Nah itu saya diajaklah ke Hotel Geraha Santika waktu itu. Nah di situ ketemu dengan chief accountingnya namanya Pak Darsono. Nah kebetulan lagi Bu, ya kebetulan, tidak ada kebetulan sebenarnya. Semua pengaturan Allah. Pengaturan Allah. Dipertemukan Pak Darsono, sama-sama kita orang Boyolali. Nah gitu ceritanya Bu. Akhirnya
dapatlah di situ di pojok Geraha Santika itu. Oh, jadi justru mengawalinya di Geraha Santika Hotel iya, ya. Jadi 98 itu selain apa namanya ada apa ya? Likuidasi Krismon itu ya. ya. Krismon, kita juga di demo Bu waktu itu. Di demo? Siapa yang demo Bu? Sempat di demo anak-anak, ada provokator. Gitu ceritanya ya pemirsa. Jadi suka dukanya ternyata orang usaha itu apa ya, naik turun jatuh bangun itu memang iya ternyata. Tapi setiap kejadian apapun tuh pasti Allah punya rencana yang luar biasa, Bu. Hikmahnya luar biasa yang kita ternyata bisa hikmah rasakan. apa yang bisa diambil, bisa di-share ya pemirsa. Baru awal berdiri dapat tempat yang bagus di sebuah hotel di Geraha Santika Semarang. Ternyata di demo pemirsa. Nah, ini apa nih hikmahnya di balik sebentar, itu? Bu, yang di demonya yang bukan di Geraha Santika ini. Oke. Adi Arta ini dulu tempatnya di Galatama, Gedung Galatama yang sekarang Hotel Pandanaran itu, Bu. Perso ya. Nah, dulu saya di situ. Itu gedung masih baru gres dibangun, belum ada yang sewa. Saya pertama kali yang sewa. Nah, tahun 97 itu yang pertama buka di Semarang lumayan dapat 200. Tahun 98 itu memang kayak di apa ya? Di ujo ya. Kalau orang Jawa bilang dilulu sama Allah. Muridnya tuh subhanallah Bu, hampir 800. Itu tahun kedua. Nah, itu sampai nyewa sebelahnya yang sempat dipakai Telkomsel itu sampai luar biasa. Iya. Tapi ya itu tadi Allah ternyata menguji. Nah, menguji dengan hampir 800 itu demo. Ada salah satu ya oknum lah ngebujuki anak-anak, katanya kalau kita itu penipuan. Allahu Akbar. Penipuan dari sisi perizinan. Gitu. Padahal kita sudah izin dengan Disnaker, sudah ada izin. Memang kita kan cabang ya Bu, cabang dari di Solo itu kita kan memang ada izin Dignas ya begitu ya. Dan tidak terbukti ya semuanya. Ya alhamdulillah akhirnya berjalan dengan lancar dan sebagainya. Ya itu tadi hikmahnya Bu. Akhirnya kita memang kakak itu menyampaikan kamu ini sekarang ikut saya, tetapi kamu harus punya apa ya, rencana ke depan kamu harus punya sendiri. Dari awal tuh memang mendidiknya begitu. Nah kita sendiri juga ya sudah Bismillah terus kita ya itu tadi dikenalkan di Geraha Santika tersebut. Kebetulan kita itu kok pengen perhotelan itu apa ya namanya. Nah kita kalau rumah wisata itu kan geria wisata gitu kan, Geraha Wisata. Saya kan ngutak-ngutak Bu, Reka. Itu Geraha Wisata. Nah, kita juga ajukan ke Geraha Santika waktu itu, Pak, kalau kita namanya seperti ini, boleh nggak tetap pakai nama ini? Begitu. Jadi mengambil nama gerahanya juga ya? Iya, kan Geraha sama ya Bu, Wisata. kita bikin nama Geraha Wisata, kita ternyata tempatnya di Geraha Santika, gitu loh. Ya, alhamdulillah Bu, diizinkan. Itu mulai tahun berapa tuh? Itu Geraha Santika muncul itu? Geraha Wisata muncul ya Bu? Oh iya, Geraha Wisata. Geraha Wisata Geraha ya? Wisata ya. Iya. Geraha Wisata muncul itu kita idenya 98 karena 98, ya. Demo dan sebagainya itu karena sama krisis juga. 99 langsung kita mulai Bu. Jadi angkatan yang pertama itu angkatan tahun 99 2000. Oh 99. Iya. Sudah mulai dengan dengan mulai dari bawah lagi. Dari nol lagi. Ya, yang dulunya 800 gitu kan. Jumlah siswanya? Jumlah siswanya menurun drastis. Dari pertama tuh hanya 2 kelas itu sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 60-70, tapi terus dengan 1 tahun ada gelombang lagi ya totalnya 100-an lah Bu, gitu. Biasa ya perjalanannya pemirsa. Ya, jadi kita akhirnya fokus ke perhotelan. Oh, baik. Gitu. Jadi bidang pendidikannya di Geraha Wisata itu selain perhotelan ada lagi Bu? Ada bidang Bu. yang lainnya? Jadi core kita memang di perhotelan. Perhotelan? Iya. Bidang pendidikan utamanya perhotelan. Kemudian ada perkembangan? Ada perkembangan dengan berjalannya waktu. Kita pernah buka dengan yang airline, yaitu ada pramugari, flight attendant ada gitu. Pramugari, bartender, kemudian ada apa namanya airline staff, airline staff. Itu ground staff itu Bu.
Ada sekretaris, ada komputer akuntansi, dulu Komputer juga pernah akuntansi. ada desain grafis. Banyak gitu. juga ya. Banyak juga. Nah, sekarang kita tahun ini kita memang tahun kemarin kita dengan Mas Edo kebetulan anak lanang sekarang sudah fokus di Geraha Wisata juga, Bu. Ada putranya yang membantu Bu Heni ya di Geraha iya. Wisata. Jadi apa namanya, anak lanang sudah memfokuskan diri untuk bersama-sama membesarkan lembaga yang sudah dirintis almarhum bapaknya. Alhamdulillah. Jadi berbagi peran ya sama Mas Iya, Edo ya. iya. Bu Heni sebagai dirut, kemudian Mas Edo mungkin di bidang apa yang fokus untuk manajer membantu? operasional sekarang. Manajer operasional. Awalnya ke marketing aja, Bu. Ya, dari berbagai program ini kan banyak ya pemirsa ya di Geraha Wisata itu banyak program pendidikan. Mana yang paling banyak siswanya nih Bu, yang banyak diminati oleh teman-teman ini ya? Seperti memang kembali ke core kita itu di bidang perhotelan, dan saat ini juga kita sudah memfokuskan ke hotel dengan apa ya, brand kita akan mengarah ke Geraha Wisata Hotel School. Geraha Wisata Jadi sudah Hotel terlihat School. dari namanya memang sangat yang paling dominan Spesifik. adalah di perhotelan dan kapal pesiar. Ada kapal pesiarnya pemirsa. Iya, kalau mau keliling dunia Wow. gratis, dapat gajinya puluhan juta. Oke. Baik Bu Heni, ini pemirsa pasti juga pengen tips-tips, kiat-kiat, karena di luar sana banyak sebetulnya pengen mengembangkan apa ya, kemampuan, potensi, tapi sepertinya takut gitu. Nah, untuk mengawali tadi Bu Heni sudah cerita mengawali untuk membangun sebuah sekolah pendidikan yang luar biasa, ternyata banyak membantu teman-teman di luar sana ya, adik-adik ini sehingga bisa berkembang menuju potensi yang lebih baik. Apa sih kiat-kiat tipsnya sehingga teman-teman yang di luar sana nih pemirsa ya, pemirsa bisa segera untuk melakukan, untuk action gitu sehingga cepat dapat hasilnya. Silahkan. Baik, pemirsa IP TV yang berbahagia, jangan pernah takut untuk gagal gitu ya. Jadi tips-tips apa sih sebenarnya yang saya lakukan selama ini? Yang jelas hidup ini adalah pilihan. Kita mau milih gagal atau kita mau milih sukses itu kembali kepada diri kita sendiri. Dan kita harus yakini kita selalu kalau punya niat baik tuh Allah akan memberikan kemudahan jalan. Itu yang selalu saya yakini. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut, dan tentunya kita harus punya jiwa pantang menyerah. Jangan pernah menyerah. Kalau kita punya impian, pasti kita akan lurus pada jalan, dan sebesar apapun rintangannya pasti kita akan lakukan untuk meraih impian itu. Tetapi kalau kita tidak punya impian, maka sekecil batu kerikil kita sudah balik kanan. Nah itu jadi apa yang membuat saya masih alhamdulillah apa ya, Geraha Wisata masih eksis sampai hari ini, yaitu dengan niat baik kita ingin membantu anak-anak muda yang ingin bekerja, tidak belajar lama-lama, yaitu belajar singkat, mereka cepat untuk mendapatkan pekerjaan, dan insya Allah gajinya ataupun penghasilannya bisa di atas rata-rata sehingga bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Itu harapannya seperti Masya itu. Allah. Terima kasih Bu Heni. Karena kan apa ya, orang yang sukses itu kan orang yang bisa memberikan manfaat pada orang lain, begitu ya Bu, ya, itu yang selalu kita yakini. Dan sebaik-baik manusia itu kan bila mana kita bisa membantu atau memberikan manfaat bagi orang lain. Masya Allah, Masya Allah. Jatuh Terima bangun kasih itu Bu biasa. Heni. Terima kasih sekali waktunya Bu Heni. Terima Sama-sama. kasih tipsnya. Insya Allah Gerawis atau Geraha Wisata bisa terus berkembang. Amin, amin. Menginspirasi yang lainnya Amin, untuk amin. menjadi ini ya, apa istilahnya, menuju cita-citanya Amin, dengan baik dan sukses. Amin. Semoga Gerawis juga Amin, tambah amin, berkah, amin. tambah sukses, Amin. siswanya tambah banyak, Amin, amin. barokah. Alhamdulillah Terima Bu kasih, Ana. Bu Masih ada Heni. satu lagi Bu. Oh iya, Kita apa ini? alhamdulillah nih sekarang kita sudah punya D3 loh Bu. Oh, udah ada D3-nya pemirsa. Tapi D3-nya itu akuntansi, tapi kita juga akan fokuskan akuntansi perhotelan. Baik, Gitu. baiklah. Sukses, tambah sukses. Amin, amin, Terima amin, kasih amin. atas waktunya. Matur nuwun Bu Ana, juga saya terima Mohon kasih pamit, sekali terima diberikan kasih. kesempatan untuk berbagi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat.
buat semuanya. Baik. Semoga kita selalu Ya. diberikan keberkahan untuk dalam hidup ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa IPTV, tayangan pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, tekan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar tayangan seperti ini bisa terus berjalan untuk berbagi manfaat kepada pengusaha muslim lainnya atau kepada teman-teman yang lainnya. Bercita-cita sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Analisna undur diri, insya Allah kita jumpa lagi dengan tayangan berikutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.